Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, pasal yang ke-5. Izinkan saya memulai dengan menyambut tamu saya, hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Juga saya menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, apa yang dibicarakan oleh pasal ke-5 ini? Saya ingin menghubungkan 3 pasal bersama-sama, kita bisa memberikan judul lalu bisa membaginya. Silakan. Pasal 5, 6, dan 7 berbicara tentang kekudusan dalam 3 lingkaran. Apa saja? Pasal 5, kekudusan di dalam gereja, Ya, gereja lokal. gereja lokal. Pasal 6, kekudusan dalam kehidupan individu. Pasal 7, kekudusan dalam hubungan pernikahan. Saya dapat katakan yang menghubungkan ketiga pasal ini adalah kekudusan. Individu, keluarga, dan gereja lokal. Tepat. Semua dibedakan oleh kekudusan. Semua dibedakan oleh kekudusan. Topik pasal 5? Topik pasal 5 adalah dosa yang terjadi di gereja Korintus, dosa yang sangat buruk. Seseorang menjalani hubungan suami istri dengan istri ayahnya saat ayahnya masih hidup. Artinya ada hubungan seksual dalam keluarga yang sama. Hal ini dikenal di kota Korintus. Sampai-sampai tidak hanya orang-orang percaya di gereja yang mendengar hal itu, tapi berita ini mulai Menyebar bahkan di antara orang-orang kafir. di antara orang kafir. Hidup dalam kejahatan, orang-orang Sudah kafir. tinggal di kota yang dikenal dengan kenajisan. Berita ini sangat mengganggu Rasul Paulus dan saya dapat membayangkan bahwa seorang pendeta yang jujur seperti dia yang mendirikan gereja ini dan ini adalah anak-anaknya seperti yang kita lihat di episode sebelumnya. Menemukan perzinahan tersebut dilakukan di antara mereka. Nomor 2, apa reaksi mereka? Mungkin itu yang paling menyakitkan baginya. Reaksi mereka adalah mereka tahu tentang kejahatan, tetapi itu tidak menyebabkan mereka berduka atau bertobat atau menyesal. Atau berpuasa dengan patah hati di hadapan Tuhan. Atau berurusan dengan orang berdosa. Tidak ada. Mereka membiarkan situasi apa adanya. Reaksi mereka adalah sejenis ketidakpedulian. Sebaliknya, mereka membual. Apa yang mereka sombongkan? Karunia. Kedua hal itu ada pada saat yang bersamaan. Kejahatan ada di sana dan karunia Ibadah ada di sana. dan karunia ada di Ya, sana. ini adalah bahaya serius yang harus kita semua waspadai. Hal seperti itu dapat terjadi di setiap gereja lokal. Bahwa kejahatan moral ditemukan dan gereja mengetahuinya tapi tidak ada yang menentang kejahatan ini. Pada saat yang sama, pertemuan dan ibadah sedang berlangsung dan karunia dipraktikkan seolah tidak ada yang terjadi. Itu persisnya kasus gereja Korintus. Itu sebabnya dia memulai pasal ini dengan berita dan teguran. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Menegur, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah patut kamu berduka cita? Paulus berharap bahwa mereka berduka. Sebagai keadaan berduka yang nyata atas situasi ini. Menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Ini ide cepat lalu dia memberitahu mereka bagaimana menghadapi situasi ini.
Dalam ayat 3 dikatakan, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Apakah prosedur yang diperlukan dalam menangani dosa di dalam gereja? Pertama, kita mungkin telah memperhatikan pengulangan nama Yesus Kristus. Ketuhanan Kristus. Ketuhanan Kristus, itulah yang kami bicarakan di episode awal. Salah satunya pengobatan adalah mengukur hal-hal berdasarkan kehebatan pribadi ini. Apa prosedur yang dia lalui? Paulus tidak menghakimi dirinya sendiri. Dia sedang berproses di pengadilan. Dia memberitahu mereka, bayangkan roh saya telah datang dan menghadiri pertemuan Anda di mana Anda akan menilai kasus ini dan saudara itu. Ketika Anda berkumpul bersama dengan semangat saya, dan di bawah ketuhanan Yesus Kristus, Anda akan mengambil keputusan untuk menjauhkan orang ini dari persekutuan gereja. Persekutuan gereja mencakup dua hal. Pertama, persekutuan dalam perjamuan Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi juga persekutuan dengan orang berdosa ini. Dalam kunjungan, makan, minum, pertemuan sosial. Mengapa? Karena dia melihat bahwa orang ini adalah ragi. Menurut perjanjian lama, dari indikasi pertama dalam kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan umat Israel bahwa sebelum Paskah, mereka harus membersihkan rumah mereka dari ragi. Kita memahami bahwa ragi melambangkan kejahatan yang tersembunyi. Penyebaran itu, kita tahu bahwa ragi yang dimasukkan ke dalam adonan akan menghamirnya. Benar. Jadi pria di gereja ini tanpa diadili akan menyebarkan kejahatan ini. Menyebar. Benar. Sebenarnya apa yang akan terjadi jika seorang di gereja melakukan kejahatan dan gereja kompromi? Orang lain di gereja akan berpikir, hati nurani mereka akan menjadi berani. benar, mereka akan berpikir, jika orang ini melakukannya dan mereka mengizinkannya, seseorang akan meniru apa yang dia lakukan. Dan yang lainnya akan tetap melakukan hal yang sama dan alasan yang lain. Inilah yang disebut dengan disiplin gereja. Ya, ini membawa kita Ya. dekat dengan disiplin gereja di mana gereja berkumpul. Benar? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengambil tindakan terhadap orang ini. Apakah disiplin gereja itu dan prosedurnya, tingkat disiplin gereja dan kebutuhannya? Saya ingin Anda memberitahu saya tentang itu setelah rehat dan kita akan kembali untuk melanjutkan studi kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita di pasal 5 surat pertama ke Korintus. Dr. Farid, saya bertanya tentang arti disiplin gereja. Apakah disiplin gereja itu? Kristus memberi kita prinsip-prinsip umum yang memimpin kita dalam disiplin gereja. Dalam pembicaraan tentang gereja dalam Injil Matius pasal 18, dianggap bahwa pelecehan itu dilakukan oleh seorang percaya terhadap saudaranya. Jadi dia berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia dengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi dari gereja, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, 2 orang saksi. perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan masalahnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai yang berarti menghentikan persekutuan dengannya. Ini adalah pedoman prinsip-prinsip dari mana kita belajar bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam disiplin gereja. Jika saya mengatakan bahwa kasus di Korintus
bukanlah untuk melampaui level ini. Dia harus diisolasi secara langsung. Karena keburukannya menyebar, beritanya tersebar, dan pria itu hidup dalam situasi yang mengerikan untuk waktu yang lama dan mereka tidak mengambil tindakan. Dia akan diperingatkan setelah ketahuan dan jika dia berhenti, bertobat, dan menyesal, kasusnya mungkin belum mencapai level itu. Benar? Ya, Kita baca di bagian lain dalam surat-surat bahwa disiplin gereja mencakup peringatan. Ada prosedur peringatan, menolak orang yang mecah belah setelah teguran atau peringatan pertama dan kedua. Apa yang saya lakukan? Saya peringatkan. Jika dia tidak belajar dengan peringatan, hindari dia, hentikan persekutuan dengannya. Tidak ada persekutuan dengannya. Jika dia tidak belajar, maka usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah mereka. Jadi Anda melalui langkah-langkah, Anda tidak mengisolasi orang tersebut dari langkah pertama, tapi pada saat yang sama kita tinggal diam atas dosa yang menyebabkan kekacauan di gereja dan memiliki dampak negatif terhadap orang percaya lainnya di gereja. jadi jika itu bukan dosa yang menghebohkan seperti yang terjadi di pasal yang kelima, jika itu hanya kesalahan atau tersandung, kita mulai dengan peringatan atau kunjungan untuk memperbaiki situasi atau untuk menyadarkan orang tersebut. Tetapi jika dia bersikeras pada dosanya, maka pengasingan ataupun pengusiran terjadi. Ketika itu mencolok, seperti di pasal 5, orang jahat harus langsung disingkirkan. Dan saya ingin mengatakan bahwa ini bukan masalah mencolok yang terjadi sekali dan diikuti dengan Ini pertobatan. masalah sikap. Tidak, ini adalah sikap dan dia hidup dalam dosa untuk waktu yang lama. Jadi kelanjutannya berarti bahwa dia harus diasingkan. Sebelum saya mempersilahkan pertanyaan dari hadirin, saya juga perlu memahami sesuatu. Kadang-kadang, selama periode disiplin gereja atas seseorang, ketika tidak ada persekutuan dengan orang itu, orang-orang dari luar melihat bahwa ini ada kekurangan kasih. Karena kenapa kamu tidak mengunjunginya? Mengapa kamu tidak menyapanya, menunjukkan kasih padanya, dan mengundangnya ke rumahmu? Mengapa Anda menghentikan persekutuan dengannya? Apakah tidak cukup bahwa dia tidak mengambil bagian dengan Anda dalam perjamuan Tuhan? Apa bahayanya jika kita melakukannya? Saya akan beri perbandingan medis. Saya akan berasumsi bahwa seorang teman terkasih didiagnosis menderita TBC. Dia memiliki masalah di paru-parunya, setelah diselidiki disetujui bahwa dia menderita TBC. Secara medis, seorang yang mengidap TBC dilarang mencium anak-anaknya atau makan di piring yang sama dengan istrinya. Dilarang baginya untuk mendekati orang-orang terdekat dan kami memberinya perawatan. Sebelumnya kami biasa mengisolasi orang seperti itu di rumah sakit karena TBC. Tapi sekarang kami memberinya obat. Apakah mengisolasi dia dari istri dan anak-anaknya dianggap kebencian atau ini hanya selama masa pengobatan? Selama masa Ide pengobatan. yang sama. Seorang yang beriman di sebuah gereja. Benar? Sebagai gereja, kita menghentikan persekutuan dengan dia. Kita mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada persekutuan sampai dia bertobat dan bukti pertobatan menjadi jelas. Sebenarnya, kita membuktikan kasih kita kepadanya melalui tindakan ini. Mengapa? Karena dia akan bertobat. Saya berbicara dengan reaksi normal. Dia akan berduka, menyesali dosanya. Pada akhirnya apakah dia akan dirawat atau tidak? Dia akan dirawat. Jadi, kepada mereka yang berpikir bahwa ini adalah kurangnya kasih, bukan. Kurang kasih adalah saat seseorang melakukan kesalahan dan melakukannya, seolah dia tidak melakukan apa-apa. Dan menjaga persekutuan dengannya dalam segala hal. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Jika saya menjaga persekutuan dengannya, hati nuraninya tidak akan menyalahkannya dan terus akan memandang ringan dosa. Tepat. Tetapi ketika dia merasa kekurangan, dia akan merindukan sesuatu, bertobat, mengaku, dan kembali ke lingkaran persekutuan. Ini membuat kita berhenti pada poin penting mereka yang mengeluarkan disiplin gereja. Seharusnya tidak memiliki rasa sombong atas pendosa. Tetapi mereka harus menangis dan meratap sampai dia dipulihkan. Benar, kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Dalam ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apakah disiplin orang percaya mencapai tingkat yang diserahkan kepada iblis? Untuk kehancuran daging, kita melihat beberapa contoh. Dan apa maksud Allah dari hal itu? Apa artinya kita harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Pertanyaan bagus. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya akan menghubungkan ini dengan apa yang Anda katakan sebelumnya, karena ini penting, saudara ayat.
Jika saya mengajukan pertanyaan sederhana, apa tujuan dari disiplin gereja? Saya simpulkan dalam 3 kata. Mengapa ada gereja yang praktikan disiplin gereja? Nomor 1, demi kemuliaan Tuhan karena Dia kudus. Ya, Jika Tuhan yang tinggal di antara kita adalah kudus, maka kita harus mempertimbangkan kemuliaannya. 2, untuk kebaikan orang berdosa. Itulah poin yang sudah kita bicarakan. Pengasingannya membantu dia untuk bertobat. 3, karena gereja adalah saksi. Itu adalah kesaksian baik Kristus di hadapan seluruh dunia. Jika dunia melihat gereja menerima dosa, kesaksian gereja dipatahkan dan dipadamkan. benar. Mengenai diserahkan ke iblis, sebenarnya dan secara eksklusif, itulah otoritas para rasul. Kita tidak memiliki otoritas itu. Ya, Paulus mempraktikkan otoritas ini dalam surat-suratnya hanya 2 kali. Dia melakukan di sini dengan orang yang berdosa secara moral. Lain waktu dengan 2 orang yang tersesat dalam pengajaran yang menipu, dan kita membaca tentang mereka dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 20. pasal pertama dan ayat 20. Seperti yang Anda katakan sekarang katanya mengenai 2 orang ini, bahwa mereka, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak mereka menghujat. Selain ini, gereja tidak dapat menyerahkan seseorang kepada iblis dalam disiplin gereja. Ini bukanlah kewenangan kita, tetapi itu adalah otoritas para rasul dan itu penting dalam pendirian dari gereja. Semua peran kita hari ini adalah menjauhkan orang itu sampai dia bertobat dan kembali. Saudara Atef bertanya tentang hubungan iblis dengan beberapa orang dalam Alkitab. Ada orang bermain bahwa iblis membuat mereka menderita dengan izin Allah. Seperti dalam kisah Ayub, iblis memiliki izin dari Tuhan untuk menggoda Ayub dan Tuhan mengizinkannya. Itu sama sekali bukan pendisiplinan, tapi Tuhan ingin menguji hambanya Ayub. Jadi, dia membiarkan iblis merampasnya. Harta benda, anak, dan juga kesehatan pun dirampas. Bahkan dalam kasus Ayub, pengaruh iblis ada dalam daging, tetapi itu tidak mencapai roh ataupun jiwanya. Dia minta izin. Dia meminta izin Tuhan. Kenapa dia minta izin? Kami harus mengatakan hal ini karena banyak orang percaya takut bahwa iblis akan melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup mereka. Dan mereka seperti mainan di tangannya, Ditinggalkan dan sendiri. pikiran seperti itu mengganggu. Itu benar-benar mengganggu. Itu menyebabkan orang beriman tidak bersuka cita atas kuasa pemeliharaan Allah baginya. Dan dia menjadi takut pada iblis sepanjang waktu. Contoh untuk masalah iblis dan orang percaya, kita bisa lihat Petrus. Kristus mengatakan kepadanya, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya sangat menyukai ayat ini, dan iblis langsung mendatangi Petrus. Dia bertanya kepada Tuhan. Seolah-olah dia berkata, maukah Anda mengizinkan saya menyaring para murid dan terutama Petrus? Saya ingin menyaring dia. Tuhan memberi batasan kepadanya. Dia berkata, Anda akan menyaringnya tapi Anda tidak boleh mengecewakannya. Imannya tidak boleh gagal. Saya akan berdoa untuknya. Anda akan mengambil jerami yang merupakan pembenaran dirinya. Penegasan diri. Jadi kita tidak takut pada iblis. Pasal 5 ayat yang ke-9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk dan penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saya ingin Anda memberi saya gambaran umum tentang situasi moral di Korintus dan penghakiman yang berasal dari luar dan dari dalam. Dia memberitahu mereka di sini, kita sudah bahas sebelumnya, bahwa kota Korintus adalah kota dekaden moral, dan ini adalah kota terkenal di dunia lama pada abad pertama Masehi. Rasul Paulus berkata di sini sepertinya seseorang telah terinfeksi. Beberapa telah terinfeksi.
terinfeksi mikroba. Jadi, jika ada yang menyebut seorang beriman, disebut saudara laki-laki. Tetapi, hidupnya telah membuktikan bahwa dia hidup dalam banyak dosa. Dia hidup dalam perzinahan, dia hidup dalam serakahan. Perhatikan di sini kata hidup. Yang digunakan di sini, Menunjukkan gaya hidup. kosakatanya menunjukkan kesinambungan. Ya. Serakah atau penyembah berhala. Dia menyembah berhala, menghina sepanjang waktu, lidahnya menghina. Pemabuk, budak alkohol, pemeras, yang mengambil apa yang bukan haknya. Dalam kasus seperti ini, orang ini menganggap bahwa dia adalah saudara laki-laki. Mustahil selama dia hidup seperti ini. Singkirkan dia dari dirimu sendiri bukan untuk menemaninya. Dan jangan makan bersamanya. Seharusnya tidak ada persekutuan dengannya. Sampai dia kembali lagi. Beberapa orang mungkin datang ke gereja dan berasumsi bahwa mereka adalah orang percaya. Tetapi mereka melanjutkan untuk hidup dalam kejahatan seperti itu. Orang seperti itu harus disingkirkan dan tidak boleh berteman dengannya jika dia kembali bertobat, berduka, dan tanda-tanda kehidupan baru terlihat, maka terimalah orang itu. Tetapi jika tidak, biarkan dia terus berada di luar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 12, kita ingin mengetahui dosa apa yang Tuhan ingin kita kutuk. Juga seperti yang kita pelajari, gereja mempraktekkan disiplin. Apakah disiplin ini berhasil? Apakah ada hasil untuk disiplin dan apa saja dosa yang dapat dikutuk dalam gereja? Pertama, Rasul Paulus berkata, saya tidak ada hubungannya dengan dia yang hidup dalam kejahatan di luar. Di dalam dunia. Tetapi Anda peduli pada mereka yang ada di dalam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada dua lingkaran penting utama. Di luar yang berarti mereka yang hidup di dunia. Di dalam berarti mereka yang bersekutu dengan gereja lokal. Kita ingin menekankan hal ini, saudara ayat. Karena mungkin terkadang kita tidak waspada akan hal itu. Ada persekutuan lokal di gereja dan setiap gereja harus tahu siapa yang datang ke sana, benar? Peraturan tidak boleh santai di gereja. Kalau tidak, Paulus tidak akan memerintahkan untuk menghakimi mereka yang ada di dalam. Jika mereka tidak mengenal dan bersekutu bersama. Jika anggota gereja tidak saling mengenal, mereka akan bertanya pada Paulus tentang apa yang dimaksud dengan orang dalam dan di luar. Hal kedua adalah, apa saja dosa yang harus dihakimi oleh gereja? Dia menyebutkan contoh dari dosa-dosa ini. Hanya contoh, bukan daftar inklusif. Jadi katanya, penyembah berhala. Tidak ada dewa literal, tetapi ada ketamakan, ada pemujaan diri. Semua ini adalah jenis penyembah berhala. Pencerca, seseorang yang lebih kenal karena menghina orang lain. Pemabuk dan dikenal sebagai budak itu dengan minum anggur dan seterusnya. Dosa apapun yang terus dilakukan oleh setiap anggota. Benar? Dan diketahui dalam dosa-dosa itu, gereja harus menghakimi orang-orang itu. Apakah disiplin gereja menghasilkan buahnya? Pada orang itu? Pada orang itu, Tentu saja. mohon beritahu kami caranya secara singkat. Ketika kita baca di surat kedua, kita akan tahu bahwa orang ini sangat berduka. Sampai-sampai Paulus menulis kepada gereja mengatakan teguran oleh sebagian besar dari kamu cukup baginya. Bagi orang seperti itu, teguran oleh sebagian besar dari kamu cukup baginya. Karena Paulus melihat bahwa orang ini sangat berduka supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Yang berarti dia mengalami keputusasaan. Jadi, tujuan disiplin adalah kebaikan, koreksi, dan pemulihan 100%. seseorang. Jika disiplin menghasilkan 100%. buahnya, relasi Bukan kembali ke artinya bentuk asli. membuang anggota. Bukan membuang anggota. Benar. Sebaliknya kita terus bekerja dengan anggota yang sakit sampai dia sembuh dan kembali ke persekutuan setempat. Saya sungguh berterima kasih Saudara Farid untuk informasi yang berharga ini. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Jemaat Korintus mempraktekkan disiplin gereja atas saudara yang berdosa. Apakah disiplin gereja itu? Disiplin gereja adalah ketika gereja berkumpul dalam nama Tuhan Yesus untuk menghakimi saudara yang berdosa. Ada 3 level. Pertama, ada peringatan yang diberikan sekali dan 2 kali. Kemudian mereka menghentikan persekutuan, itu termasuk perjamuan Tuhan dan pergaulan sosial. Lalu di level yang ketiga yaitu isolasi. Ada 3 tujuan. Pertama, kemuliaan Tuhan Yesus dan Allah yang kudus di antara kita.
Kedua, kebaikan orang berdosa itu sendiri. Ketiga, demi kesaksian gereja. Kami ingin mengetahui kesamaan antara ragi dan dosa seperti yang dijelaskan dalam pasal yang kelima. Kita telah belajar bahwa ragi menunjukkan kejahatan yang tersembunyi, yang mengikat. Jika tidak dihakimi, itu akan menyebar di antara orang percaya lainnya. Terima kasih, Tuhan Tuhan memberkati memberkati. Anda. Terima kasih Saudara Farid, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini bahwa kekudusan adalah koin murni atau asli yang memuaskan hati Tuhan ketika berurusan dengannya. Kekudusan datang sebelum praktek karunia. Tuhan senang dan berkenan jika Dia melihat sebuah gereja meskipun mungkin tidak memiliki karunia atau kemampuan yang perkasa, tetapi orang beriman di dalamnya suci dan takut untuk berbuat jahat. Dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dan betapa sedihnya Tuhan ketika Dia melihat gereja penuh dengan karunia, tapi tak sepenuhnya melawan dan menghakimi kejahatan. Biarkan setiap orang menilai kejahatan di lingkaran manapun dalam hidupnya, baik dalam keluarga ataupun dalam hubungan pribadi ataupun di gereja. Mari takut berbuat jahat. Mari berdoa kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari takut akan kejahatan dan patuhi apa yang baik. Katakanlah bersama mereka yang berdoa di masa lalu, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi saya katakan, kekudusan itu adalah kunci yang membuat hati Tuhan bersukacita saat berurusan dengan kita. Pertanyaan episode ini, apa maksud perkataan Rasul Paulus tentang saudara yang berdosa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Apa maksud perkataan Rasul Paulus tentang saudara yang berdosa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أنت عظيم 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 يا الله أنت عظيم 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 يا الله عظيم في محبتك عظيم في أمانتك عظيم في تحريرك عظيم أيضا في شفائك أنت عظيم 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 يا الله أنت عظيم 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 يا الله عظيم في محبتك عظيم في أمانتك عظيم في تحريرك عظيم أيضا في شفائك أيضا في شفائك Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia.
dan bebaskan aku.